Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran interaktif sejarah penjajahan dan Pancasila. Sebelumnya kita akan perkenalkan anggota kelompok dulu. Saya sebagai moderator sekaligus juru pembicara pertama yang adalah Nadia Rika Putri. Halo, perkenalkan nama saya Al-Fatih Ramsa, bisa dipanggil Fatir sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Anissa Al-Zahra, saya sebagai juru pembicara ketiga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rachel Syahara, bisa dipanggil Rachel. Aku sebagai pembicara keempat. Oke, kita sudah perkenalan nih dengan anggota-anggota kelompok 5. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Selanjutnya adalah pengertian Pancasila. Pancasila itu adalah sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Dan Panca yang artinya adalah 5 dan Sila artinya asas. Hakikat Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 alinea keempat tertuang fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 juga tertuang sila dalam Pancasila yang menjadi dasar negara. Adapun 5 sila dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kelima sila tersebut tidak dapat bertukar tempat dan dipisahkan karena saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya adalah materi tentang perumusan Pancasila pada sidang BPU PKI. Secara historis, terjadi 3 kali proses perumusan Pancasila pada sidang PKI. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato tentang dasar negara. Pada 1 Juni 1945, IR Soekarno mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila dan usulan itu diterima oleh sidang BPU PKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional mengadakan pertemuan dan menghasilkan Piagam Jakarta. Secara terminologis, PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Sidang tersebut mengesahkan UUD 1945 dan pada paragraf keempat terdapat rumusan Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua yaitu Al-Fatih Ramsa. Oke, selanjutnya akan dibicarakan oleh Fatir. Tokoh-tokoh yang mengikuti sidang BPU PKI perumusan Pancasila. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Mohatta sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai anggota, Mr. Maramis sebagai anggota, Ahmad Subarjo anggota dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wasid Hashim anggota, Abdullah Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim anggota, dan Abi Kesno Corejoso anggota dari golongan Islam. Sejarah singkat perumusan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anis. Pemerintahan kolonial Belanda, ada 2 tokoh yang dikenal sebagai arsitek pemerintah Belanda di Indonesia, yaitu Herman Willem Daendels dan Letnan Inggris Stamford Raffles. Daendels mengatur pemerintahan pusat hingga daerah dengan cara membagi Pulau Jawa ke berbagai distrik di bawah pimpinan pegawai negeri sipil Eropa. Sedangkan Raffles yang menjabat setelah Daendels melanjutkan reorganisasi sang pendahulu. Ia mereformasi polisi, sistem administrasi, hingga pengadilan di Jawa. Raffles juga mengenakan pajak tanah di mana petani Jawa harus membayar pajak sekitar 2/5 dari panen tahunan. Sistem pemerintahan Belanda di Jawa merupakan sistem yang langsung maupun dualistik. Selain hierarki Belanda, hierarki juga berlaku di saat yang sama untuk menjadi perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Struktur atas hierarki pribumi terdiri dari aristokrasi Jawa yang sebelumnya merupakan pejabat pengelola kerajaan Mataram. Namun, kekuasaan
Penjajahan membuat priai tersebut dengan terpaksa menuruti keinginan Belanda. Itulah pembahasan singkat mengenai kisah singkat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Berikutnya akan dibacakan oleh Rahel Syahara. Nah, kali ini aku akan membacakan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta dengan didampingi oleh Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Oke, sekian dulu dari presentasi kami. Maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.